Tahun 2025 ke petang, deknya mungkin ajak memberasihan rumah Allah. Kerajaan Arab Saudi secara khusus mengundang Muhammad Cecep Abdullah asal Sukabumi, Jawa Barat untuk menjadi tamu kehormatan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nyobarasihan rumah Allah dipanggil di kerajaan Arab Saudi untuk berkunjung sampai ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Ada di antara itu kan tak masuk akal gitu. Ada orang tu menganggap bila lah buat sampai ke tanah suci Mekah, keraja konya, awak baparaknya, awak ojeknya mah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam hati 10.000, 20.000, awak nak tahu siapa akan memarangkian awak. Ada seorang garim musola, garim masjid. Tak pernah terbayang dia bahasa dengan gaji 1 juta sebulan, 2 juta sebulan akan sampai ke tanah suci Mekah. Suatu malam beliau ditelepon oleh seorang dokter spesialis di rumah sakit itu, Pak, saya ada punya paspor, cek Pak Garin tadi itu. Paspor pun tu ada Pak, bahkan Pak Garin itu pun tak tahu apa tu paspor. Oh iyalah, lalu Pak Garin jam 10 kurang. Iyalah lalu Pak boleh. Paginya selesai salat subuh, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kira-kira jam 6, jam setengah 6, beliau ditelepon kembali oleh Pak Dokter itu. Pak, jago, Allah, masalah subuh Allah. Beko sekitar jam setengah 9, ada Pak Agus namanya, tiba kamu saja ke tempat apa nanti minta dia Pak itu tolong lengkapi deh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi tiba Pak Agus sekitar jam 9 kurang, diminta dia Pak tu buku nikah, KTP, kartu keluarga. Apa mau kasih Pak Dokter itu? Apa akan dirangkaian ke tanah suci Mekah? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan lebih kurang dari waktu yang dijadwalkan itu, beliau berangkat menunaikan ibadah umrah. Siapa Pak dari Nawak diusahakan. Tak terbayang beliau sampai ke tanah suci Mekah, tapi atas izin Allah, kan tak masuk akal. Allah carian caranya untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, siang ini kita diizinkannya untuk menunaikan kewajiban salat fardu zuhur berjamaah. Kata Nabi, bersyukur itu tak cukup mengucapkan alhamdulillah saja. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tak dikecian orang tu bersyukur kalau nyo tak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ada kawan Bapak Ibu, beliau berdomisili di kota Payakumbuh. Jadi ketika beliau sudah sampai di sekolah, profesinya sebagai guru, adonan tinggal di rumah. Ditelepon ke adik di rumah supaya diantar ke sekolah. Kemudian diantarkan, tidak ada kendaraan pribadi, naik ojek. Lah tiba di sekolah, dicari dek udah ko, adik dia tiba mantan pesanan dan tinggal tadi. Cek udah nih Allah mau sampaikan terima kasih ke tukang ojek itu. Kan mahmurah iya customer dah. Dia mau ucap terima kasih kan itu nak jadi masalah. Cek adik juga 2 kali kandai lama dah. Ongkos lah bayi itu sampai dah terima kasih kayaknya. Barik mana mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bersyukur orang itu kalau dia tak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ketika istri menerima piti belanja dari suaminya, sudahkah istri mengucapkan terima kasih dah? Ketika suami disuguhkan sarapan pagi, minum kopi, makan siang, kemudianlah dikamehan pakaiannya setiap hari, sudahkah si suami mengucapkan istri
mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Makasih Dinda, makasih Yang, makasih Ben. La yashkurullah man la yashkurun nas. Maka ucapan salah satu kalimat ajaib pendek adalah terima kasih, tanda awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika awak antri di apotek, giliran awak menerima obat, sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada petugas, mungkin apoteker atau asisten apoteker, atau petugas yang sudah menyerahkan obat? Terima kasih Ibu sudah berkunjung ke rumah sakit itu. Jadi ucapan terima kasih itu ternyata adalah salah satu kalimat yang membahagiakan, yang menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang panyang dengan persoalan kehidupan dunia ini kan. Sehingga sadonya nyempikian masalah ekonomi berpikiran, masalah anak dipikirkan, masalah pasangan hidup dipikirkan, masalah rumah dipikirkan, membayar dipikirkan, membayar listrik dipikirkan, sadonya dipikirkan. Sehingga ada masanya otak itu tak cukup kadarnya untuk menampung setiap persoalan itu. Padahal diagih oleh Allah awak dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, sadonan bisa dipikirkan itu makanan akal. Tapi ada masanya masalah itu cukup dikadukan saja kepada Allah, itu hati dan punya urusan, iman dan punya kerajaan. Maka maksimalkan pikiran awak untuk persoalan yang bisa diselesaikan yang rasional kecil rakyat tua, dan yakini serta imani untuk hal-hal yang memang tak bisa di kerajuan dek akal awak. Itu makanya di dalam Islam itu Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ada rukun iman yang wajib kita yakini, wajib kita imani. Salah satunya adalah iman, rukun iman dan keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah, iman kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana diawak, keputusan tetap di tangan Allah. Bapak Ibu nanti ke rumah sakit kok pasti tak pernah punya rencana untuk sakit, tapi kece Allah lantaran mungkin pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, tiba dia sakit ke badan. Tidak pernah awak berencana untuk sakit, tidak pernah awak berencana untuk datang ke rumah sakit, tapi lantaran sakit tadi itu diputuskan oleh Allah awak untuk datang kemari. Rencana dia awak, keputusan di tangan Allah. Itu tak masuk akal. Percaya iman kepada qada dan qadar Allah itu, takdir Allah itu tidak masuk akal, cukup diimani dan diyakini saja. Kini musim haji Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang itu di luar nalar, tidak masuk akal Bapak Ibu. Contoh yang pertama, tahun kepatang Bapak Ibu, ada seorang jemaah haji dari Libya harus tabang dari Bandara Internasional Sabha, Libya Tengah. Lah sampai ke bandara Pak dan Ibu, nama beliau Amir Al-Mansur Khadafi. Lah sampai di bandara dengan jemaah yang lain, tapi jemaah yang lain masuk sadonya ke bandara sampai ke pesawat tanpa Amir itu tersangkut di bagian imigrasi. Lantaran ujung belakang namanya ada Khadafinya Pak. Jadi ditahan di bagian imigrasi, tidak boleh masuk, tidak boleh tabang, tidak boleh pergi ke Makkah. Lama berurusan di situ menyelesaikan persoalan. Akhirnya pesawat tiba di jam berangkat itu harus tabang Pak. Kemudian pesawat lepas landas, tabang pesawat tersebut, tinggal Pak Amir di ruang imigrasi. Doa Pak Amir itu, ya Allah, ambo takkan pulang sebelum ambo berangkat ke tanah suci Mekah.
Pesawat tadi ketika tabang alun sampai 10 minit Bapak Ibu, terjadi kerusakan pada bagian mesin, ada lampu indikator, ada pemberitahuan di dashboard pesawat. Kalau pesawat rusak, taruh di tabangan, bisa-bisa karam jatuh gitu pesawat ke ratusan orang dalam muat. Akhirnya kata pilot pesawat, kita harus balik ke bandara tadi karena pesawat mengalami kerusakan pada bagian mesin. Balik Pak ke pesawat, balik ke bandara. Sampai di bandara, datang teknisi, datang mekanik sadonya, kemudian diperiksa dan diperbarui, dipelokan balik. Pesawat lah oke, lah siap terbang. Kemudian diputuskan untuk terbang. Pak Amir tadi masih di ruang imigrasi Pak. Alun Buliah keluar dari situ lantaran namanya bermasalah, lantaran mirip dengan nama pemimpin Libya yang mereka anggap diktator sebelumnya, Muammar Gaddafi. Nama beliau Amir Al-Mansur Gaddafi. Disangka orang itu ada kait-berkaitnya. Sedangkan anak-anak awak di Indonesia itu ada namanya Gaddafi Pak ya. Jauh awak dari Libya. Tentu tak ada nak dari mana letak Libya. Yang ini apa nama Gaddafi. Usama bin Laden pun ada yang menang orang Indonesia. Tak ada satu ipaunya yang dianggap teroris. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesawat lah elok, tabang balik. 5 minit tabang, hidup balik lampu indikator, terjadi kerusakan pada mesin pesawat. Nan kecek pilot ke pesawat kita mengalami gangguan pada mesin kembali dan awak harus balik ke bandara. Tidak mungkin tabang dalam keadaan mesin pesawat rusak, jatuh gitu. Menjalang balik tadi itu berputar 2 putaran. Dalam putaran itu takana ada pilot ke baswado satu jamaah yang sedang di ruang imigrasi tidak bisa masuk, seharusnya satu tabang jawab ini. Wallahi demi Allah, ada jamaah kita kini di ruang imigrasi namanya Pak Amir, harus satu tabang jawab ke Makkah hari ini, tapi nya masih terkurung di situ. Demi Allah, apa yang bernama Amir Al-Mansur Gaddafi itu harus pari jawab baru kita bisa tabang. Kemudian sampai di bandara diperbaiki dan rusak tadi itu, permintaan dari maskapai penerbangan Pak Amir Al-Mansur Gaddafi harus satu tabang jawab ke Mekah. Kemudian dia dibebaskan, masuk oleh tim bagian imigrasi bandara, kemudian dia masuk ke dalam pesawat, kemudian duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi. Akhirnya pesawat lepas landas, tabang Pak, 5 minit, 10 menit, sejam, 2 jam. Akhirnya sampai ke Jeddah King Abdul Aziz. Tak ada mengapa pesawat itu lancar tabangnya. Apa maknanya Pak dan Ibu? Itu Allah ingin menunjukkan bahwa mesin sekalipun secara teknis Allah ingin menunjukkan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Rencana nyawa, keputusan tetap di tangan Allah. Kalau seandainya tabang saja, maka Pak Amir tadi tidak dibawa ke Mekah. Tapi karena izin Allah, balik pesawat tadi itu Pak, menyepi Pak Amir tadi. Itu kisah pertama Pak dan Ibu. Kan tak masuk akal begitu. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Indonesia namanya Muhammad Cecep Abdullah, asal Sukabumi, Jawa Barat, tahun 2002 balik merantau ke Jakarta. Apa kerajanya? Ketikanya singgah ke masjid musala Bapak dan Ibu, dicarinya kamar mandi, toilet itu kumuh. Kemudian dibalinya bundar, dibalinya sabun cuci, digosoknya surang kamar mandi, WC, toilet, masjid tadi. Kemudian dibarasihan. Kiranya beknya punya HP 2002 balik itu ada musim HP kamera mana tu lain kok cici, hanya dia direkamnya Pak dan Ibu, direkamnya, kemudian dia bikin sebuah channel YouTube. Kalau tak salah nama channelnya Masjid Cleaner kalau tak salah. Akhirnya dipostingnya ke akun media sosialnya. Setiap hari itu kerajaannya, sehingga setiap masjid dan musola yang dia singgahi, yang toiletnya kotor, itu nyobarasihan surang dari pitih hasil kerajaannya. Bahkan ketikanya menikah, bayi-bayi jadi bininya Pak dan Ibu. Apa kecenya? Hasil
gaji yang kita bagi dua. Separuh kita guna untuk kebutuhan keluarga, separuh lain ambo biasa membersihkan toilet saja. Toilet musola ambo harus membeli bundarnya, membeli sabunnya, membeli deterjennya. Dan istrinya pun bersedia. Tidak ada masalah ada bang. Belilah. Itu kerajaan tarinti alimat dan ibu. Akhirnya tahun 2025 ke petang, deknya mungkin ajak membersihan rumah Allah. Kerajaan Arab Saudi secara khusus mengundang Muhammad Cecep Abdullah asal Sukabumi, Jawa Barat untuk menjadi tamu kehormatan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nyobarasihan rumah Allah dipanggil di kerajaan Arab Saudi untuk berkunjung sampai ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Kan tak masuk akal tu. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu 2025 ke petang, termasuk kisah Gaddafi tadi. 2026 tu, ada seorang nenek-nenek, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, asal Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nenek ko tinggal jauh dari keramaiannya di tepi sawah rumahnya Pak. Nyoleh punya keluarga, kemudian hasil taninya itu tadi itu, ketikanya panen padi dijualnya, hasilnya dibagi dua, separuhnya tabung, separuh untuk kebutuhan harian. Kemudian sekali-sekali nyo menerima upah, kadang sampai 10.000, 20.000, kemudian itu ditabung. Nyeletaan di bawah kasur, masukkan ke dalam batuang buruh, di lampurnya juga kain buruh supaya orang tak tahu bahasanya ada pitih banyak di dalam itu. Kemudian dia mendaftar haji Bapak dan Ibu. Berapa lamanya menabung Bapak Ibu? 20 tahun lebih kurang. Siapa namanya? Nama ibu itu adalah Nenek Jumaria, usia 70 tahun, sehat bugar berangkat ke tanah suci Mekah, sampai di Arab Saudi dijadikan sebagai duta haji internasional tahun 2026, dijamu oleh pemerintah Arab Saudi. Ada di antara itu kan tak masuk akal gitu. Ada orang tu menganggap bidalah awak akan sampai ke tanah suci Mekah, kerajokonya, awak baparaknya, awak ojeknya kau. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat dalam hati 10.000, 20.000, awak tak tahu siapa akan memerangkian awak. Contoh sederhana Bapak dan Ibu yang terakhir, ada seorang garing musola, garing masjid. Tak pernah terbayang dirinya bahasa dengan gaji 1 juta sebulan, 2 juta sebulan akan sampai ke tanah suci Mekah. Suatu malam beliau ditelepon oleh seorang dokter spesialis di rumah sakit itu, Pak, saya ada punya paspor, kecil Pak garing tadi itu, paspor pun tu aku Pak, bahkan Pak garing itu pun tak tahu apa tu paspor. Oh iyalah, lalu Pak lun hari ini jam 10 kurang. Yalah, lalu lepak balik. Paginya selesai salat subuh Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kira-kira jam 6, jam setengah 6, beliau ditelepon kembali oleh Pak Dokter tu. Pak, lah jago, Allah, masalah subuh Allah. Beko sekitar jam setengah 9, ada Pak Agus namanya, tiba kamu saji ke tempat apa nanti minta dia Pak itu tolong lengkapi deh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi tiba Pak Agus sekitar jam 9 kurang. Diminta dia Pak tu buku nikah, KTP, kartu keluarga. Apa mau kasih Pak Dokter tu? Apa akan diberangkatkan ke tanah suci Makkah? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan lebih kurang dari waktu yang dijadwalkan itu, beliau berangkat menunaikan ibadah umrah. Siang Pak dan Ibu, Pak dari Nawak disajikan. Tak terbayang beliau sampai ke tanah suci Makkah, tapi atas izin Allah, kan tak masuk akal tu. Allah carian caranya untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Doa kita, mudah-mudahan Bapak Ibu disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, kemudian bagi ke tanah suci Mekah. Nan alun pernah berangkat dipanggil oleh Allah untuk sampai ke tanah suci Mekah. Yang pernah berangkat baulang berkali-kali balik ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saudara ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh akal saja, tapi ada hati
yang harus kita imani atas takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rencana lewat, mudah-mudahan keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.